Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di video pembelajaran Kak Lira. Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi puisi rakyat. Kalian ada yang tahu nggak apa sih puisi rakyat itu? Nah, kalau belum tahu, video pembelajaran ini disimak dengan baik ya, dan siapkan alat tulis, pulpen atau buku. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu puisi rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat dan seringkali mengandung pesan moral atau nilai-nilai yang dihormati. Puisi rakyat diucapkan secara lisan, memiliki irama khas, mudah diingat dan diulang-ulang. Keindahannya terletak pada kesederhanaan yang menyentuh hati banyak orang tanpa batasan waktu dan ruang. Puisi rakyat adalah bagian penting dari warisan budaya yang harus dilestarikan dan dihargai oleh generasi masa kini dan mendatang. Nah, itu tadi pengertian dari puisi rakyat. Sekarang kita masuk ke materi ciri-ciri puisi rakyat. Ciri-ciri puisi rakyat itu yang pertama, sastra lisan. Puisi rakyat termasuk dalam sastra lisan karena disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut oleh suatu komunitas. Yang kedua, ciri puisi rakyat yaitu anonim. Umumnya pengarang puisi rakyat tidak diketahui. Yang ketiga, terikat aturan. Puisi rakyat cenderung mengikuti aturan seperti jumlah suku kata per baris, jumlah baris per bait, jumlah bait dalam suatu puisi, dan pola irama yang digunakan di awal dan akhir di baris puisi. Nah, adik-adik, tujuan puisi rakyat itu memberikan nasihat yang mendidik, mengajak pada kebaikan, melarang untuk melakukan suatu keburukan, memprotes ketidakadilan, dan menghibur pembaca. Jadi, puisi rakyat bisa menyampaikan nasihat, sindiran, bahkan humor.
Ada yang tahu nggak ada berapa sih jenis-jenis puisi rakyat? Adik-adik, puisi rakyat itu merupakan salah satu warisan budaya yang turun-temurun mencerminkan kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai tradisional. Jenisnya termaksud pantun, syair, dan gurindam, masing-masing dengan fungsi moral, lokal, atau hiburan. Melestarikan puisi rakyat membantu memperkaya budaya dan tradisi Indonesia serta menjaga warisan nenek moyang. Jenis puisi rakyat yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari budaya Melayu. Setiap baitnya terdiri dari 4 baris dengan pola rima ABAB. Pantun mengandung nilai-nilai dan budi pekerti. Membaca pantun secara rutin dapat menjadi panduan perilaku yang baik. Ciri-ciri pantun yang pertama itu setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 berperan sebagai lampiran, sementara baris 3 dan 4 sebagai isi. Dan yang terakhir berima akhir ABAB. Jenis puisi rakyat yang kedua yaitu gurindam. Gurindam merupakan bentuk puisi rakyat yang diperkenalkan oleh orang Hindu dari India. Setiap baitnya terdiri dari 2 baris dengan rima akhir yang sama. Istilah gurindam sendiri berasal dari bahasa Tamil, yaitu kirindam yang berarti awal atau perumpamaan. Ciri-ciri gurindam yaitu setiap bait terdiri dari 2 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 10 hingga 14 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 membentuk kalimat majemuk dengan hubungan syarat atau sebab akibat. Yang keempat, baris 1 berisi syarat, sementara baris 2 berisi jawaban. Yang kelima, isi nasihat, petunjuk, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Dan yang terakhir, berima akhir AA. Jenis yang ketiga yaitu syair. Syair adalah sejenis puisi rakyat yang berasal dari Persia yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris berisi kisah yang saling terkait. Ciri-ciri syair yaitu yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 hingga 14 suku kata. Yang ketiga, semua baris merupakan isi syair. Yang keempat, berisi akhir AAAA, dan yang terakhir menggunakan bahasa kiasan. Dan yang terakhir yaitu mantra. Mantra adalah jenis puisi rakyat yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Umumnya mantra terkait erat dengan kepercayaan, budaya, dan tradisi di suatu daerah. Ciri-ciri mantra yaitu berupa rangkaian kata yang berirama. Yang kedua, berbentuk satu bagian yang utuh sehingga tidak bisa dipahami melalui satu bagian saja. Yang ketiga, mengandung rayuan dan perintah. Yang keempat, mementingkan keindahan permainan bunyi. Dan yang terakhir, berhubungan dengan kekuatan gaib yang ditujukan untuk hal tertentu. Dalam puisi rakyat, kaidah kebahasaan penting untuk diperhatikan agar tulisan lebih baik. Beberapa hal kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam puisi rakyat: menggunakan kalimat pernyataan.
Kalimat pernyataan mengungkapkan sesuatu dengan intonasi datar dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk memerintah, menyuruh, mengajak, dan melarang dengan intonasi naik. Menggunakan partikel lah, imbuhan kan. Kata awal seperti ayo, mari, jangan, atau dilarang, serta diakhiri tanda seru. Dan menggunakan kalimat saran. Kalimat saran memberikan usulan atau anjuran dengan menggunakan kata seperti sebaiknya, seharusnya, hendaknya, dan sebagainya. Dalam puisi rakyat, kaidah kebahasaan penting untuk diperhatikan agar tulisan lebih baik. Kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam puisi rakyat seperti menggunakan konjungsi penyebab seperti sebab dan karena, konjungsi akibat seperti maka, sehingga, dan akibatnya, konjungsi syarat seperti jika, jikalau, bila, apabila, kalau, dan asalkan, dan konjungsi tujuan seperti agar, supaya, guna, dan untuk. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari dua klausa atau lebih yang digabungkan dengan konjungsi yang disebutkan di atas.